Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan mengajar PPKN kelas 10 ya. Sebelumnya Ibu juga sudah mengirim video perkenalan. Itu bisa kalian lihat bahwa nama Ibu adalah Uswatun Najah. Kalian bisa panggil saya dengan Ibu Uswa. Nah, langsung saja pada pertemuan pertama ini. Nah, kita akan membahas tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Jadi, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dan kemudahan serta kebermanfaatan ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Sebelum Ibu menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau menyampaikan bahwa nanti Ibu akan mengabsen dari komen kalian. Jadi di kolom komentar kalian bisa menuliskan nama serta nomor absen ya. Jadi jika kalian melihat video pembelajaran ini, maka kalian pasti akan absen ya. Jadi itu juga Ibu nilai dari keaktifan kalian juga. Kalau kalian sudah membuka video pembelajaran ini, berarti kalian absen, begitu ya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik menggali informasi dan mempelajari berbagai sumber belajar. Diharapkan peserta didik dapat menganalisis, menyajikan hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan penyelesaiannya dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif atau kemandirian, kerjasama atau gotong royong, dan juga kejujuran atau integritas. Nah, di sini ada gambar. Coba kalian amati gambar berikut ini. Lalu apa yang kalian pikirkan mengenai ancaman terhadap integrasi nasional? Jadi dari gambar ini mungkin kalian bisa tulis di buku mengenai opini kalian tentang gambar ini. Silakan ditulis di buku. Kira-kira tentang gambar ini kalian itu berpikir tentang apa sih? Oh, bagaimana sih integrasi nasional itu? Ini Ibu sudah menyajikan gambar ini. Kira-kira apa sih opini kalian tentang gambar tersebut? Tentunya dalam konteks ancaman terhadap integrasi nasional. Ibu lanjutkan. Nah, mungkin setelah kalian mengamati gambar tadi, inilah penjelasannya. Jadi, mohon disimak baik-baik ya anak-anak. Ancaman bagi integrasi nasional datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri. Nah, ancaman itu bisa dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, tentunya tadi sudah saya sediakan gambar. Jadi berikut adalah uraiannya secara singkat dari ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, baik yang berupa ancaman militer maupun non-militer. Yang pertama, ancaman militer. Jadi ancaman militer itu
berkaitan dengan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer itu menggunakan kekuatan bersenjata dan tentunya terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman laut dan udara. Nah, jadi ancaman seperti ancaman agresi atau invasi itu ya. Kalau ancaman agresi itu biasanya berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain. Jadi kayak invasi itu merupakan salah satu dari bentuk agresi ya. Kemudian kalau ancaman tentang pelanggaran wilayah itu merupakan suatu tindakan yang memasuki wilayah tanpa izin, baik itu oleh pesawat terbang tempur maupun kapal-kapal perang di wilayah Indonesia. Kemudian kalau sabotase itu merupakan kegiatan dari intelijen yang biasanya itu dilakukan untuk mendapatkan informasi atau rahasia militer suatu negara tertentu. Kemudian kalau aksi teror, aksi teror bersenjata itu dilakukan oleh jaringan terorisme tentunya ya. Jadi ini sangat membahayakan suatu negara. Kemudian selanjutnya adalah ancaman non-militer. Jadi yang tadi itu membahas tentang ancaman bidang militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi. Sekarang kebalikannya, yaitu non-militer. Jadi ini tidak menggunakan senjata. Nah, ancaman non-militer pada hakikatnya itu ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer. Dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif globalisasi. Nah, globalisasi menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa secara disadari maupun tidak. Nah, hal itu telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara, termasuk negara Indonesia. Nah, ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, ini adalah saya kasih contoh ya, beberapa ancaman non-militer itu antaranya seperti perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, kemudian kegiatan imigrasi gelap atau ilegal, kemudian banyaknya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itu kan yang menjadikan pengaruh buruk atau membahayakan kepribadian bangsa karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada juga berbagai penyelundupan baik ke dalam maupun ke luar negeri. Kemudian ada juga contohnya seperti kemiskinan, kebodohan. Nah, itu merupakan faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, dari sini apakah sudah paham? Nah, itu saja poin penting dari materi kita pada hari ini tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Jadi, saya simpulkan ya, bahwa ancaman terhadap integrasi nasional itu ada dua, yaitu ancaman dalam bidang militer dan ancaman dalam bidang non-militer. Kalau dalam bidang militer, itu menggunakan kekuatan bersenjata
dan terorganisasi, seperti agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror, pemberontakan bersenjata, maupun perang bersaudara. Yang biasanya perang bersaudara itu perbuatan memberontak atau penentangan terhadap kekuasaan suatu wilayah yang sama. Kemudian kalau bidang non militer itu tidak menggunakan senjata atau tidak terorganisasi, ya contohnya seperti penangkapan ikan di laut secara ilegal, kemudian penyelundupan atau penyalahgunaan narkoba, kemudian juga kemiskinan, kebodohan, dan lainnya yang ada di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi yang saya sampaikan hari ini atau belum tentang ancaman terhadap integrasi nasional, saya akan membagikan kuis pada pertemuan selanjutnya. Jadi, pada pertemuan ini mohon dipelajari ya anak-anakku, dan tetap belajar. Semangat untuk belajar secara daring ini ya. Sudah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.